Halo, konnichiwa. Oke, selamat siang. Siang hari ini saya akan membahas tentang kata bantu bilangan. Kenapa saya harus mengajarkan kalian kata bantu bilangan? Karena kata bantu bilangan ini banyak sekali. Ada sekitar 16 kata bantu bilangan yang sering digunakan di dalam bahasa Jepang. Nah, kalau kalian ingin belajar bahasa Jepang dan ingin menguasai, kalian harus menyebutkan kata bantu bilangan dengan benar. Karena apa? Jika kalian menyebutkan dengan benar, tata bahasa dengan benar, maka orang Jepang akan salut pada kalian. Kalian orang luar, gaijin, gaijin itu gai itu luar, jin itu orang dari luar, tapi bisa menguasai tata bahasa Jepang maupun kata bantu bilangan dan menyebutkannya dengan benar. Maka mereka akan salut dan akan sungkan dan akan menghormati kalian. Oke, baik, langsung kita lanjutkan ke kata bantu bilangan untuk suatu buah barang-barang yang kecil, contoh seperti kelereng, buah apel, jeruk, dan lain sebagainya. Itu menggunakan ko. Langsung saja. Iko, satu buah. Niko, dua buah. Sangko, tiga buah. Yongko, empat buah. Goko, 5 buah. Roko, 6 buah. Nanako, 7 buah. Hakko, 8 buah. Kyuko, 9 buah. Juko, 10 buah. Sensei, kenapa harus pakai juko seperti itu? Nah, ini jika kalian nanti bekerja di sana, jika kalian ingin bekerja lebih benar, lebih jelas, nanti kalau semuanya disuruh ngambil barang lah, sesuatu yang kecil. Muhammad-san, Juko tote kudasai. Ya, Muhammad Farid, tolong ambil 10 buah. Nah, kalau kalian tidak tahu Juko, tidak tahu kata satuan bilangan, nanti kalian akan bingung. Tapi kalau kalian sudah mengetahui dan menguasai kata satuan bilangan, maka kalian, oh berarti dia itu menginginkan 10 buah. Kalian bisa mengambilnya. Hai wakarimasa, ya saya mengerti gitu. Kalau jika kalian itu bingung apa yang saya katakan, seperti iko, niko, sangko, yongko, goko, roko, nanako, hachiko, kyuko, juko, kalian nanti bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Saya tuliskan detail dari A sampai Z. Kenapa saya tulis di deskripsi? Kemarin saya sudah bikin video, saya sudah edit sekali 1 jam untuk versi khusus 1 jam kata bantu bilangan. Tapi karena saya salah penguploadan, terhapus semuanya. Aduh, pusing ya. Udah ngedit 2 hari untuk kalian, tapi ternyata udah terhapus. Tapi nggak apa, sekarang saya nggak usah edit lagi, saya jelaskan satu persatu. Nanti kalian sambil lebih jelasnya kalian lihat di deskripsinya di bawah ini ya. Oke, nanti kalau kalian udah sambil melihat deskripsinya, kalian pelajari, nanti akan jelas karena saya perjelaskan satu persatu. Oke, nah kalau sekalian kalian sudah memahami kata bantu bilangan untuk barang-barang yang kecil, sekarang kalian saya ajar lagi untuk menghitung orang. 1 orang, 2 orang, 3 orang. Gimana sensei? Oke, nah sekarang satu orangnya hitori, 1 orang. Futari, 2 orang. Sanin, 3 orang. Yonin, 4 orang. Gonin, 5 orang. Rokunin, 6 orang. Nananin, 7 orang. Hachinin, 8 orang. Kyunin, 9 orang. Junin, 10 orang. Jadi untuk kata bantu bilangan menghitung
manusia, cuman ada di dua bilangan. Yang pertama sama yang kedua. Hitori 1 orang, Futari 2 orang. Nah, kalau yang selanjutnya Sang, Si, Go, Roku, Nana, Hachi, Kyuju. Tinggal nambahin nin, nin. Hitori, Futari. Kalau 3 orang, San, nin, Yong, nin, Go, nin, Roku, nin, Nana, nin, Hachi, nin, Kyu, nin, Ju, nin. Oke. Ji, ni, Hitori, Futari, Sanin, Yonin, Gonin, Rokunin, Nananin, Hachinin, Kyunin, Junin. Oke, kalian jelas? Nah, itu untuk kata bantu bilangan untuk menghitung orang. Oke. Nah, ini fungsinya kalau seumpamanya kalian kerja di pabrik atau kalau kalian lagi jalan-jalan, Futari de, note kudasai. Nah, kalau seumpamanya 2 orang silahkan naik, 2 orang silahkan naik. Kadang ada suatu area permainan yang kursinya itu khusus untuk 2 orang. Untuk 3 orang tidak boleh. 2 orang. Futari de, note kudasai. Futari 2 D dengan 2 orang silahkan naik. Nah, semuanya kalau kalian tuh naik 3 orang nggak boleh. Nah, kalau semuanya Futari de, note kudasai, silahkan naik 2 orang. Nah, kalau kan tahu, oh kata bantu bilangan manusia itu 2, berarti 2 orang naik. Oke, 2 orang naik. Enak kan? Asik. Nah, kalau semuanya di suatu gembanya, gemba si A, gemba si B, gemba si C, kamu ikut yang ke gemba A, Sanin D dengan 3 orang. Kamu ke gemba B, Sanin D 3 orang. Kamu ke gemba C karena pekerjaan tidak begitu banyak, Futari D, oh berarti 2 orang, 3 orang. Kalian harus mengerti maksudnya agar kalian tidak salah paham dalam mengartikannya. Oke. Nah, saya ulang lagi sekali lagi. Hitori 1 orang, Futari 2 orang, Sanin 3 orang, Yonin 4 orang, Gonin 5 orang, Rokunin 6 orang, Shichinin 7 orang, Hachinin 8 orang, Kyunin 9 orang, Junin 10 orang. Nah, untuk menanyakannya berapa orang, seumpamanya gini, ada teman kamu orang Jepang mau datang ke kos-kosan kalian pasti akan menyambut mereka, tapi kan kalian memasakan harus porsinya tahu, porsi orang berapa orang. Nah, nanin kimas ka, nanin berapa orang, nanin kimas ka, kimas datang, berapa orang yang datang. Nah, untuk tata banyaknya orang kalian ingin bertanya bisa menggunakan nan nin. Kalau nin kan itu untuk orang, nan itu berapa, nan nin berapa orang. Nah, maaf yang tadi ko tadi, untuk menanyakan nan berapa buah, kalian bisa menanyakan nan ko berapa buah, nan ko. Kalau untuk manusia nan nin. Oke. Nah, untuk selanjutnya semuanya gini, kalau kalian nanti ikut tes Noryoku Shikeng, nah uji ibaratnya itu uji ketangkasan bahasa Jepang kalian, ada IQ, NIQ, Sankyu, Yongkyu. Nah, Yongkyu itu level 4, Sankyu level 3, Yongkyu level 2, IQ level 1. Tapi saya nggak bisa lulus level 2 atau T1, soalnya level saya belum mencukupi. Soalnya kanji-kanji itu harus menguasai. Sedangkan saya hanya beberapa mungkin 1000 nggak nyampe mungkin ya untuk menguasai Nikyu, Nikyu atau Sang atau IQ atau Nikyu. Saya cuma bisa lulus Sankyu doang. Karena apa? Karena hafalan kanji saya terbatas. Dulu waktu saya itu kerja di Ohtachu Zoso Kumamoto, saya waktu itu
ingin masuk ke level keempat. Nah, teman saya yang udah pernah level 3 lulus, dia bilang, "Hei Farid, Muhammad, kenapa kamu ikut ke level 4? Nggak usah ikut ke level 4, langsung ke level 3. Saya tahu kamu itu bisa menguasai materi yang di level 3. Saya yakin kamu akan lulus." "Masa sih?" "Iya, kalau nggak percaya saya kasih pinjam buku materinya Sankyu atau level 9, level 3." Terus saya buka bukunya, ternyata kanjinya masih dasar dan tata bahasanya saya mengerti. Akhirnya saya tekadkan untuk belajar level 3. Tapi waktu itu ya karena saya itu bekerja di sebuah perusahaan, saya sambil bekerja dan belajar. Kalau kanji yang saya tidak tahu, saya tanyakan sama senior saya yang orang Jepang. "Kono kanji wa nan apa itu? Yume kata wado desu ka?" "Kanji ini cara bacanya gimana?" Saya tanya seperti itu. Mereka menjawab, "Ini kanjinya ini bacanya ini." Nah, kalau kanjinya itu tersebut sudah disebutkan, saya tulis furigana kecil. Furigana itu hiragana, cuman ditulis kecil di atasnya kanji agar kalian bisa mengetahui arti dari kanji tersebut. Maksudnya tuh lain kali kalau kalian belum hafal baca, oh furigananya kanji ini artinya ini gitu. Nah, setelah itu saya belajar pelan-pelan. Kalau semuanya waktu itu saya di pengecoran baja. Kalau mengecor itu ya kalau udah selesai mengecor 1 ton, nunggu lagi 1 ton sekitar 1 jam untuk mendidihkan besi tersebut. Nah, kalau semua dalam menunggu tersebut aku baca-baca buku sekilas-sekilas. Nah, kalau saya nggak tahu artinya baca kanji tersebut, saya tanyakan kepada senior saya orang Jepang. Dulunya waktu saya pertama kali belajar level 3, saya ditertawakan sama orang Jepang semuanya. "Kamu nggak bakal bisa lulus, kamu nggak bakal bisa lulus." Banyak yang menertawakan saya. Tapi ada 2 orang yang mendukung saya. Satu, Nakano-sang, dia tuh kepala kepala di tim saya, di kepala yokai. Yokai itu peleburan. Nakano-sang dia orangnya sabar, baik hati. Dan yang kedua, Kasai Kakaricho. Kasai-sang itu dia itu dulu itu pernah dia itu belajar di Arab Saudi tentang kelistrikan. Dia juga mengucapkan "Gambate kudasai ini Muhammad Dukung." Semangat ya Muhammad Dukung. Semangat ya Muhammad, atau Muhammad Junior. Nah, yang memberikan semangat itu 2 orang. Kalau Komori-sang, kalau Komori sama Mori-sang, dia juga memberikan semangat. Bahkan mereka itu mengajari saya cara baca kanji itu seperti ini, cara baca kanji itu. Nah, yang mengajari saya itu Komori-sang sama Mori-sang, 2 orang tersebut. Nah, Kano-sang segala macamnya dia mengajari sambil memberikan aku semangat. Walaupun dia itu tahu kalau saya itu di sana itu harus bekerja, tapi dia itu memberikan waktu kepada saya untuk belajar juga. Walaupun saya kerja, setelah bebas santai menunggu mendidihnya di yokai, saya boleh baca buku segala macam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Nakano-sang. Nah, setelah itu ya mungkin sekitar 3 bulan saya bekerja sambil belajar Sankyu level 9, level 3. Nah, sedikit demi sedikit saya menguasai kanjinya, saya tulis, saya hafalin, saya baca-baca. Nggak harus kalian hafal banyak-banyak, sehari berapa kanji, 5 kanji nggak apa-apa, tapi lama-lama kalian nanti akan menguasai semuanya. Nah, setelah hari berganti-ganti 3 bulan, waktunya untuk ikut tes Noryoku Shiken level 3 datang. Terus waktu saya pamitan, kan saya kan kerja di apa ya, di perusahaan kan, di sana kan training, anggap aja kerja lah, soalnya di sana juga wajib kerja kan. Nah, waktu saya itu pamitan untuk ikut tes Noryoku Shiken level 3, saya itu agak-agak disepelekan sama orang kantor. Ya, saya tetap aja mau berangkat, minta izin sekitar 3 hari kalau nggak salah. Karena apa? Perjalanan di sini sana mungkin dari Demak ke ya mungkin Magelang atau kemana, agak jauh sih sebenarnya. Sana perjalanan 1 hari, habis itu di sana nginep di rumah teman. Nah, habis itu 2 harinya ikut tes. Setelah tes nginep lagi, 3 harinya saya pulang ke asrama kembali.
Alhamdulillah setelah berapa minggu ada balasan dari Noriyako Shiken yang mengadakan tes tersebut. Ya maklum, saya itu sebenarnya bahasa Inggris dulu itu agak kurang. Nah setelah itu saya dapat kertas tersebut, Muhammadu tegami karimas, ada surat. Saya buka, tulisannya paset. Paset itu apa saya nggak tahu. Sedangkan gokakushimasu bahasa Jepang, bahasa kanji. Waktu itu saya tanya sama Ajikawa-san, senior saya. Ajikawa-san, korewa nan desu ka? Ajikawa itu senior saya buka. Kaget. Sugoi ini. Dia bilang, wow, hebat ya kamu Muhammad tuh. Kamu gokakushimasu. Gokakushimasu itu apa no? Aku nggak tahu gokakushimasu tuh. Gokakushimasu tuh lulus lah. Nah, tapi dianya gini, gokakushimasu tuh kalau kamu nggak tahu artinya oke. Oke itu apa? Noriyako Shiken level 3, kamu oke. Dia bilang gitu. Habis itu saya bilang ke Nakano-san, kepala bagian bidang peleburan baja. Habis itu saya bilang sama Nakano-san, korewa nan desu ka? Hontou ni wa watashi wa wakarimasen. Bener saya nggak tahu. Dia baca, oh, sugoi ini Muhammad-san. Gokakushimasu ta? Gokakushimasu itu apa? Oke itu apa mas? Saya masih bingung. Habis itu kertas yang kelulusan tersebut dibawa ke kantor. Nah, karena penanggung jawab saya itu Bucuk, Nobuyoshi Bucuk lah, dia itu ya penanggung jawab saya di perusahaan. Dibawa ke Bucuk, Muhammad lulus. Satu kantor geger semua gara-gara saya lulus level 3. Cuma level 3 tuh saya lulus tuh mereka pada geger. Kenapa? Ada orang luar negeri dulu itu Kumamoto Kashimamachi itu orang gajinya tuh sedikit banget. Nah sedangkan yang lulus Sankyu tuh bisa dihitung orangnya. Sedangkan saya tuh bisa lulus, mereka kaget, wow kok bisa lulus gitu Muhammad dulu. Habis itu teman saya yang dua, Ari sama Agung, diwajibkan harus belajar bahasa Jepang dan harus lulus Sankyu, dua orang tersebut. Habis itu tapi mereka enak, mereka tidak kerja tapi harus belajar sehari 1 jam belajar, enak kan? Padahal saya dulu kerja sambil belajar, mereka cuman duduk santai belajar 1 jam, habis itu dia baru kerja. Itulah Naiman juga nasib orang berbeda-beda. Oke, kalau kalian bisa menguasai bahasa Jepang, nanti kalian hidup di sana bisa asik, seneng pokoknya, nggak usah repot, nggak usah bingung, pokoknya bisa kayak di Jawa gini lah, santai. Nah sekarang untuk selanjutnya kata bantu bilangannya adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Contohnya seperti ini. Ichi ni sang shi go roku nana sashi nana hachi kyu ju. 1 sampai 10 tambahi bang. Contoh nomor 1 ichi bang, nomor 2 ni bang, nomor 3 sam bang, nomor 4 yong bang, nomor 5 go bang, nomor 6 roku bang, nomor 7 nana bang, nomor 8 hachi bang, nomor 9 kyu bang, nomor 10 ju bang. Nah biasanya seperti ini. Mondai ichi bang, soal ni bang, sang bang. Nah itu maksudnya itu nomor 1, nomor 2 mondai ni, mondai sang bang, seperti itulah. Nah kalian nanti bisa mengerti, oh ini nomor 1, oh ini nomor 2, oh ini nomor 3. Nah saya ulangi, ichi bang nomor 1, ni bang nomor 2, sam bang nomor 3, yong bang nomor 4, go bang nomor 5, roku bang nomor 6, nana bang nomor 7, hachi bang nomor 8, kyu bang
nomor 9. Jubang nomor 10. Nah, kalau kalian ingin menanyakan nomor berapa, nan bang, nan apa, bang nomor, nan bang nomor berapa. Biasanya kalau semuanya kalian, biasanya kalau yang suka nyontek bisa nanya, nan bang nomor berapa, nah gitu. Nah, oke. Nah, untuk kata bantu bilangan yang selanjutnya adalah jika kalian ingin menghitung kertas. Nah, kalau kalian belajar 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, bisa memakai mai. Contoh, 1 lembar ichimai, tinggal menambahkan mai. 1 lembar mai. Jangan maimunah, seperti mai, oke? Nah, kita lanjut. Ichimai 1 lembar, nimai 2 lembar, sanmai 3 lembar, yongmai 4 lembar, gomai 5 lembar, rokumai 6 lembar, nanamai 7 lembar, hachimai 8 lembar, kyumai 9 lembar, jumai 10 lembar. Nah, untuk menanyakan berapa lembar, nanti kalian bisa menggunakan nan tambahi mai, nan mai, oke? Untuk menanyakan berapa lembar, nan mai desu ka, berapa lembar. Nah, lembar-lembar kalau kalian bekerja di perusahaan seperti triplek, seperti baju konveksi, kalau kaos tipis seperti ini kalau dilempit nanti jadinya tipis. Nah, kalian bisa juga menyebutnya dengan mai. 1 kaos nan mai, 1 baju tipis nan mai bisa. Nah, biasanya tuh kalian bisa banyak digunakan sama yang kerja di konveksi sama kerja di triplek seperti itu. Berapa lembar. Soalnya sehari itu nanti ada jadwal. Harus sehari triplek ini tebelnya sekian, harus memproduksi berapa lembar, berapa ribu lembar. Triplek yang tebelnya sekian harus memproduksi berapa lembar. Nah, itu jadwal tuh kalian harus bisa membacanya. Kalau enggak, wah bahaya nanti, bisa keliru. Seharusnya harus 1000 lembar, kalian produksi 2000 lembar. Wah, perusahaannya bisa tepuk tangan, bisa marah-marah kalian. Bisa dimarahin kalian nanti. Oke. Nah, nanti untuk satuan seperti sepeda, motor, mobil, televisi, itu bisa memakai kata bantu bilangan perangkat atau dai. Contohnya 1 motor, 2 motor, 3 motor, atau 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil, itu menggunakan dai. Kalau komputer, TV segala macam bisa menggunakan dai. Contoh ya, ichidai 1 buah perangkat. Tapi untuk lebih mudahnya, ichidai 1 buah, nidai 2 buah. Tapi ini untuk kata satuan bilangan perangkat loh ya, perangkat seperti komputer, HP, terus handycam, sepeda, motor, mobil, itu memakai dai. Kata satuan bilangan dai. Ichidai, nidai, sandai, yongdai, godai, rokudai, nanadai, hachidai, kyudai, judai. Oke. Nah, seperti ini yang saya jelaskan tadi. Ichidai 1 buah, nidai 2 buah, sandai 3 buah, yongdai 4 buah, godai 5 buah, rokudai 6 buah, nanadai 7 buah, hachidai 8 buah, kyudai 9 buah, judai 10 buah. Nah, kalau kalian ingin menanyakan berapa berangkat, tinggal menanyakannya pakai nan itu apa? Dai. Dai itu berapa berangkat. Jadi nan dai, berapa perangkat. Gampang kan?
Contoh, jika kalian itu disuruh kerja di sebuah perusahaan elektronik, seharinya itu harus memproduksi berapa buah televisi. Nanti kalian di dalam jadwal tuh sehari harus mengerjakan berapa perangkat, mungkin 100 perangkat, mungkin 200 perangkat, karena itu mengejar target. Atau kadang kalian bisa lembur, ya maaf kalau di sana tuh kalau ada target kalian harus bisa mengikuti. Karena apa? Kalau semuanya kalian tidak bisa mengikuti, semuanya contoh kalian bagian yang membuat flatnya, layarnya harus memproduksi 10.000 layar televisi sehari sampai lembur. Kalian harus bisa memproduksi, kalau enggak produksi selanjutnya nanti akan terhenti karena kalian tidak bisa menyelesaikan tugas kalian. Soalnya apa? Itu berkesinambungan. Dulu satu waktu cetakan rusak, pengecoran itu udah mengecor 4 ton, cetakan rusak. Akhirnya apa? 4 ton tersebut dialihkan ke mesinnya, satunya lagi dihabiskan. Setelah habis 4 ton tidak bisa mengecor lagi. Karena apa? Karena mesinnya rusak. Itu mending mesinnya rusak, bisa dimaklumi. Kalau semuanya kalian tidak bisa memenuhi target, kalian akan disalahkan, ya kan? Nah, oke. Untuk selesai untuk penyebutan kata satuan bilangan untuk dai atau perangkat. Selanjutnya untuk kata satuan bilangan umur. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu memakai sai. Waduh, maksudnya sai itu bukan sayang ya, sai itu umur, oke? Nah, umur 1 tahun isai, ichi ditambah isai, isai, ichi nya dibuang, isai 1 tahun. Ni sai, angka 2 tambah isai, 2 tahun. Sang sai, angka 3 tambah isai. Rokusai, maaf, saya ulang lagi. Isai 1 tahun, ni sai 2 tahun, sang sai 3 tahun, yong sai 4 tahun, go sai 5 tahun, rokusai 6 tahun, nanasai 7 tahun, hasai 8 tahun, kyusai 9 tahun, jusai 10 tahun. Nah, untuk menanyakan umur berapa, tinggal nambahin aja. Nan apa? Sai, umur. Nan sai, berapa umur? Nan sai desu ka? Kalau kalian ditanya orang, nan sai desu ka? Umurmu berapa? Kalau umur kalian neju hasai, tinggal ngomong neju hasai desu. Nah, kadang-kadang ada yang menanyakan pakai nan sai. Ada juga untuk lebih halus ditanyakan oh ikutsu desu ka? Oh ikutsu desu ka? Itu untuk menanyakan umur tapi lebih halus. Oh ikutsu desu ka? Umurnya berapa? Di jalan itu jangan bingung. Ini Muhammad Sensei menganjurnya nansai, kok ini nanyanya kok oh ikutsu? Nggak apa-apa. Kalian tinggal percakapannya seperti apa. Kalau semuanya oh ikutsu desu ka? Waktu itu waktu bertemu kan, oh berarti dia nanya umur. Nah, kalian bisa menjawabnya dengan umur. Kalau saya 18 tahun, saya masih muda. Oke. Nah, di samping untuk satuan bilangan umur, saya perlu tambahan sedikit. Jangan sekali-kali nanya umur kepada orang atau seseorang wanita yang ada di Jepang. Loh, kenapa orang mereka tanya umur kepada saya, kok saya nanya umur kepada mereka? Kan nggak boleh sama Muhammad Sensei. Kenapa? Nah, soalnya apa? Orang di sana tidak suka kalau semuanya ditanya umur. Kalau mereka ditanya umur, pasti mereka akan muter-muter. Oh, umur saya berapa ya? Umur saya berapa ya gitu. Kenapa? Mereka tuh tidak mau ketahuan umur mereka. Mereka tuh tidak mau ketahuan udah tua itu malu. Seperti itulah. Karena apa? Kadang-kala itu di sana
Ya kalau di sini tuh sekitar umur 30, pokoknya umur 25 itu belum laku tuh udah jadi omongan orang, oh perawan tua, oh perawan gak laku. Kalau di sana umur 30 belum menikah itu hal yang biasa, jadi kalian nggak usah kaget. Makanya umur di sana tuh umur 30, 35, enggak kayak di sini. Di sana tuh orangnya perawatan, putih, walaupun umur 30 tahun nggak kelihatan, kayak kayak masih umur 25 tahun. Jadi kalian nggak usah iri, oke? Nah, sekarang untuk satuan yang selanjutnya adalah jika kalian itu apa itu? Kalau kalian ingin menghitung satuan buku, oke? Satuan buku kalian bisa langsung menghitungnya isatsu, satu buku, nisatsu, dua buku, sangsatsu, tiga buku, yongsatsu, empat buku, gosatsu, lima buku, roksatsu, enam buku, nanasatsu, tujuh buku, hasatsu, 8 buku, kyusatsu, 9 buku, jusatsu, 10 buku. Untuk menanyakan berapa, ini tuh jatsu itu digunakan itu untuk buku, kamus, majalah-majalah yang tebal-tebal, itu kalian bisa menggunakan satsu. Untuk menanyakannya berapa buah buku, kalian bisa menambahkan nan satsu, berapa buah buku, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu untuk menyebutkan satsu buku atau majalah yang tebal atau kamus, itu bisa menggunakan satsu. Tapi hampir saya di sana selama 3 tahun tuh jarang pakai satsu. Paling ya paling berapa buah lah. Saya itu satu video seperti itu. Jarang pakai satsu, satsu itu jarang banget. Hampir jarang atau hampir tidak terpakai. Oke. Nah, untuk kata bantuan bilangan, untuk kata bantuan bilangan seperti jaket, baju yang tebal, celana yang tebal, itu memakai caku. Nah, ichaku, satu buah pakaian. Nichaku, dua buah pakaian yang tebal-tebal. Sangchaku, tiga pakaian. Yongchaku, empat pakaian yang tebal. Gochaku, 5 pakaian. Rokuchaku, 6 pakaian. Nanachaku, 7 pakaian. Hachaku, itu untuk 8 pakaian yang pakaian tebal. Kyuchaku, 9 pakaian tebal. Juchaku, 10 pakaian tebal. Nah, untuk menanyakannya, nanchaku, berapa buah pakaian yang kalian miliki itu? Nanchaku motteimasu ka? Nanchaku, berapa buah pakaian? Nah, untuk nanchaku ini juga hampir saya tidak memakai. Untuk selanjutnya, tadi itu chaku, untuk berapa buah pakaian yang tebal. Nah, tapi hampir saya tidak menggunakan dalam 3 tahun tersebut. Hampir sering tidak digunakan. Paling berapa pakai hitatsu gitu, jarang memakai caku. Oke. Nah, selanjutnya adalah nankai, berapa kali semuanya kalian tuh pergi ke sana berapa kali, makan ini berapa kali, itu memakai ikkai, satu kali. Ikkai, satu kali. Nikai, 2 kali. Sangkai, 3 kali. Yongkai, 4 kali. Gokai, 5 kali. Rokai, 6 kali. Nanakai, 7 kali. Hakkai, 8 kali. Kyukai, 9 kali. Jukai, 10 kali. Kalau ditanya berapa kali, nankai. Nah, seperti itu. Semuanya kalian ingin menanyakan
berapa kali pergi ke Jepang? Nankai nihon ikimasu ka? Ikimasu ka? Nankai nihon ikimasu ka? Wah, berapa kali kalian pernah pergi ke Jepang? Kalian bisa menggunakan sangkai, nangkai, sukai, berapa kali terserah. Kalian bisa menjawabnya, oke? Nah, untuk kata bantu bilangan barang-barang kecil, contoh seperti dadu, terus peniti kecil-kecil, terus penghapus, kalian nanti bisa menggunakan ko, yaitu iko, 1 buah, niko, 2 buah, sangko, 4 buah, yongko, 4 buah. Saya ulang lagi, iko, 1 buah, niko, 2 buah, sangko, 3 buah, yongko, 4 buah, goko, 5 buah, rokko, 6 buah, nanako, 7 buah, hakko, 8 buah, kyuko, 9 buah, cuko, 10 buah. Kalau menanyakannya berapa buah, nanko. Nah, seperti itu. Tuh, diizin nangis terus kenapa ya? Padahal ada ibunya. Oke, untuk selanjutnya, untuk sepasang sendal, sepasang kaos kaki, kalian bisa menggunakan soku. Oke, isoku, 1 pasang, nisoku, 2 pasang, sangzoku, 3 pasang, yongsoku, 4 pasang, gosoku, 5 pasang, roksoku, 6 pasang, nanasoku, 7 pasang, hasoku, 8 pasang, kyusoku, 9 pasang, jusoku, 10 pasang. Nah, untuk menanyakan berapa pasang, nanzoku. Bentar dulu ya, di pause dulu. Oke, selanjutnya untuk jika kalian ingin menghitung sebuah bangunan rumah, kalian bisa menggunakan keng. Untuk 1 buah bangunan rumah, ikeng. Nah, untuk 2 bangunan rumah, nikeng. 3 bangunan rumah, sanggeng. Untuk 4 bangunan rumah, yongkeng. Untuk 5 bangunan rumah, gokeng. Untuk 6 bangunan rumah, rokkeng. Untuk 7 bangunan rumah, nanakeng. 8 bangunan rumah, hakkeng. 9 bangunan rumah, kyukeng. Untuk 10 bangunan rumah, jukeng. Untuk menanyakan berapa bangunan rumah, nanggeng. Sangat gampang. Kalian tinggal menambahkan keng, 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 kecuali huruf 3 sama untuk bertanya pakai geng. Sanggeng, 3 rumah. Kalau untuk menanyakan, nanggeng. Kalau yang lainnya, ikeng, nikeng, sanggeng, yongkeng, gokeng, rokeng, nanakeng, hakkeng, kyukeng, jukeng. Kalau ditanya ya, nanggeng, seperti itu. Anak saya juga ikutan soalnya dia masih kecil ingin belajar bicara. Tidur. Oke. Nah, untuk tingkat. Untuk tingkatnya rumah lantai. Gazebo saya itu suaranya mantap, berwarna-warna, ada yang ngobrol, ada yang kecil, ada motor lagi balapan. Oke, tapi kalian
nggak usah fokus ke yang lain, fokus pada pelajarannya. Untuk kalau kalian tuh untuk menghitung lantai, kalian itu bisa menggunakan ikai, seperti hampir mirip kayak berkali-kali tadi, ikai, nikai, sangkai, yongkai, gokai, rokai, nanakai, hakai, kyukai, hampir mirip, cuman kalian bisa memakai hampir mirip, cuman bedanya cuman nomor 3 sama yang untuk bertanya, nangai sama sanggai, seperti itu. Ini deh hapusnya, bisa buat main lagi. Dihapus nih. Iya, ini. Oke, itu pennya ambil. Nah, untuk kata satuan bilangan lantai rumah pertama ikai, lantai rumah kedua nikai, kita putar lewat, saya ulangi, lantai rumah kedua nikai, lantai rumah ketiga sanggai, lantai rumah keempat yongkai, lantai 5 gokai, lantai 6 rokai, lantai 7 nanakai, lantai 8 hakai, lantai 9 kyukai, lantai 10 jukai. Nah, untuk bertanya kalian bisa menggunakan nangai. Oke. Nah, itu untuk satuan bilangan jika kalian ingin menanyakan lantai berapa rumah, seperti itu. Saya ulangi, ikai 1 lantai, nikai 2 lantai, sanggai 3 lantai, yongkai 4 lantai, gokai 10 lantai, nanakai gokai 5 lantai, rokai 6 lantai, nanakai 7 lantai, hakai 8 lantai, kyukai 9 lantai, jukai 10 lantai. Untuk menanyakan berapa lantai, nangai berapa lantai, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kata satuan bilangan untuk menghitung panjang dan kurus, seperti ballpoint atau botol atau pisang. Itu menggunakan nanbong untuk bertanya berapa buah. Contoh sekali lagi, ipong 1 buah, nihong 2 buah, sambong 3 buah, yonghong 4 buah, gohong 5 buah, ropong 6 buah, nanahong 7 buah, hapong 8 buah, kyuhong 9 buah, jupong 10 buah. Nah, untuk bertanya kalian bisa menggunakan nanbong, berapa buah. Nah, seperti itu. Kadang kalau kalian tuh disuruh ngambil pen, disuruh ngambil apa itu namanya, seperti dureba itu obeng, kalian bisa menggunakan nanbong. Bentar dulu ya. Oke, kita lanjut. Anak saya rewel pengen ikut, tapi nggak apa-apa, ngonten dikit biar narsis. Nah, untuk selanjutnya, karena kalian sudah mempelajari nanbong, ipong, nihong, sambong, yonghong, gohong, ropong, nanahong, hapong, kyuhong, jupong. Untuk kata tanyanya nanbong. Nah, selanjutnya kalian saya ajari untuk kata satuan bilangan pai. Pai itu untuk 1 cangkir, 1 gelas. Terus pokoknya cup atau gelas yang gede penuh gitu ya, itu bisa ditunjukkan seperti ini. Ipai 1 gelas, nihai 2 gelas, sambai 3 gelas, yonghai 4 gelas, gohai 5 gelas, rokuhai 6 gelas, nanahai 7 gelas, hapai
8 gelas. Kyu hai 9 gelas. Juk pai 10 gelas. Nah, untuk menanyakan berapa gelas, nan bai berapa gelas, seperti itu. Hampir gampang, tapi kalau kalian bisa menguasai semuanya nanti enak untuk belajarnya. Itu untuk satuan berapa gelas. Terus nanti pakai kata. Nah, untuk selanjutnya kata bantu bilangan untuk hewan. Contohnya seperti kucing, terus apalagi contoh seperti ikan, terus seperti belalang itu pakainya, atau sapi, kerbau, ayam itu makanya piki. Nah, untuk 1 ekor ipiki, 2 ekor nihiki, 3 ekor sambiki, 4 ekor yonghiki, 5 ekor gohiki, 6 ekor ropiki, 7 ekor nanahiki, 8 ekor hapiki, 9 ekor kyuhiki, 10 ekor jupiki. Nah, untuk menanyakan berapa ekor, nan biki, seperti itu. Kadang ada yang suka bercanda, teman datang mau dibuatan mie berapa mangkok gitu ya, ditanya nan biki imas kak, berapa orang, berapa ekor, suka bercanda. Padahal kan harusnya kan nanin, mereka memakainya nan biki. Teman-temanku suka pada bercanda. Oke. Untuk selanjutnya tadi itu caku, untuk berapa buah pakaian yang tebal. Nah, tapi hampir saya tidak menggunakan dalam 3 tahun tersebut, hampir sering tidak digunakan. Paling berapa pakai tatsu gitu, jarang memakai caku. Oke. Nah, selanjutnya adalah nankai, berapa kali. Soalnya kalian tuh pergi ke sana berapa kali, makan ini berapa kali, itu memakai ikai, 1 kali, ikai 1 kali, nikai 2 kali, sangkai 3 kali, yongkai 4 kali, gokai 5 kali, rokai 6 kali, nanakai 7 kali, hakkai 8 kali, kyukai 9 kali, jukai 10 kali. Kalau ditanya berapa kali, nankai. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalian ingin menanyakan berapa kali pergi ke Jepang, nankai nihon ikimasu ka, ikimasu taka, nankai nihon ikimasu taka. Wah, berapa kali kalian pernah pergi ke Jepang? Kalian bisa menggunakan sangkai, nangkai, jukai, berapa kali terserah kalian bisa menjawabnya. Oke. Nah, untuk kata bantu bilangan barang-barang kecil, contoh seperti apa itu, dadu, terus peniti kecil-kecil, terus penghapus, kalian nanti bisa menggunakan ko, yaitu iko 1 buah, niko 2 buah, sangko 4 buah, yongko 4 buah. Saya ulang lagi, iko 1 buah, niko 2 buah, sangko 3 buah, yongko 4 buah, goko 5 buah, roko 6 buah, nanako 7 buah, hakko 8 buah, kyuko 9 buah, juko 10 buah. Kalau menanyakannya berapa buah, nanko. Nah, seperti itu. Tuh, diizin nangis terus kenapa ya, padahal ada ibunya. Oke, untuk selanjutnya, untuk sepasang sendal, sepasang apa itu, kaos kaki, kalian bisa menggunakan soku.
Oke. Isoku, satu pasang. Nisoku, dua pasang. Sangzoku, tiga pasang. Yongsoku, empat pasang. Gosoku, lima pasang. Roksoku, enam pasang. Nanasoku, tujuh pasang. Hasoku, delapan pasang. Kyusoku, sembilan pasang. Jusoku, 10 pasang. Nah, untuk menanyakan berapa pasang nanzoku, ntar dulu ya, di pause dulu. Lalu, oke, selanjutnya untuk apa itu? Jika kalian ingin menghitung sebuah bangunan rumah, kalian bisa menggunakan keng. Untuk satu buah bangunan rumah, ikeng. Nah, untuk dua bangunan rumah, nikeng. Tiga bangunan rumah, sanggeng. Untuk empat bangunan rumah, yongkeng. Untuk lima bangunan rumah, gokeng. Untuk enam bangunan rumah, rokkeng. Untuk 7 bangunan rumah, nanakeng. 8 bangunan rumah, hakkeng. 9 bangunan rumah, kyukeng. Untuk 10 bangunan rumah, jukeng. Untuk menanyakan berapa bangunan rumah, nanggeng. Sangat gampang. Kalian tinggal menambahkan keng, 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 kecuali huruf 3 sama untuk bertanya pakai geng. Sanggeng, 3 rumah. Kalau untuk menanyakan nanggeng. Kalau yang lainnya ikeng, nikeng, sanggeng, yongkeng, gokeng, rokeng, nanakeng, hakkeng, kyukeng, jukeng. Kalau ditanya ya, nanggeng, seperti itu. Anak saya juga ikutan soalnya dia masih kecil ingin belajar bicara. Tidur. Oke. Nah, untuk apa itu tingkat, untuk tingkat apa itu tingkatnya apa itu rumah lantai. Gazebo saya itu suaranya mantap, berwarna-warna, ada yang ngobrol, ada yang kecil, ada motor lagi balapan. Oke, tapi kalian nggak usah fokus ke yang lain, fokus pada pelajarannya. Untuk kalau kalian tuh untuk menghitung lantai, kalian itu bisa menggunakan ikai, seperti hampir mirip kayak berkali-kali tadi ya, ikai, nikai, sangkai, yongkai, gokai, rokai, nanakai, hakkai, kyukai. Hampir mirip, cuman kalian bisa memakai hampir mirip, cuman bedanya cuman nomor 3 sama yang untuk bertanya, nangai sama sanggai, seperti itu. Ini deh hapusnya, bisa buat main lagi. Dihapus nih. Iya, ini. Oke, itu pennya ambil. Nah, untuk kata satuan bilangan lantai rumah pertama ikai, lantai rumah kedua nikai. Kita putar lewat, saya ulangi. Lantai rumah kedua nikai, lantai rumah ketiga sanggai, lantai rumah keempat yongkai, lantai 5 gokai, lantai 6 rokai, lantai 7 nanakai, lantai 8 hakkai, lantai 9 kyukai, lantai 10 jukai. Nah, untuk bertanya kalian bisa menggunakan nangai. Oke. Nah, itu untuk satuan bilangan jika kalian ingin menanyakan lantai berapa rumah, seperti itu. Saya ulangi, ikai 1 lantai, nikai 2 lantai, sanggai
3 lantai, Yongkai 4 lantai, Gokai 10 lantai, Nanakai Gokai 5 lantai, Rokkai 6 lantai, Nanakai 7 lantai, Hakkai 8 lantai, Kyukai 9 lantai, Jukai 10 lantai. Untuk menanyakan berapa lantai, Nangai berapa lantai, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kata satuan bilangan untuk menghitung panjang dan kurus seperti ballpoint atau botol atau pisang. Itu menggunakan nanbong. Nanbong untuk bertanya berapa buah. Contoh sekali lagi, ipong 1 buah, nihong 2 buah, sambong 3 buah, yonghong 4 buah, gohong 5 buah, ropong 6 buah, nanahong 7 buah, hapong 8 buah, kyuhong 9 buah, jupong 10 buah. Nah, untuk bertanya kalian bisa menggunakan nanbong berapa buah. Nah, seperti itu. Kadang kalau kalian tuh disuruh ngambil pen, disuruh ngambil apa itu namanya, seperti dureba itu obeng, kalian bisa menggunakan nanbong. Bentar dulu ya. Oke, kita lanjut. Anak saya rewel pengen ikut, tapi nggak apa, ngonten dikit biar narsis. Nah, untuk selanjutnya, karena kalian sudah mempelajari nanbong, ipong, nihong, sambong, yonghong, gohong, ropong, nanahong, hapong, kyuhong, jupong. Untuk kata tanyanya nanbong. Nah, selanjutnya kalian saya ajari untuk kata satuan bilangan pai. Pai itu untuk 1 cangkir, 1 gelas. Terus pokoknya cup atau gelas yang gede penuh gitu ya. Itu bisa ditunjukkan seperti ini. Ipai 1 gelas, nihai 2 gelas, sambai 3 gelas, yonghai 4 gelas, gohai 5 gelas, rokuhai 6 gelas, nanahai 7 gelas, hapai 8 gelas, kyuhai 9 gelas, jupai 10 gelas. Nah, untuk menanyakan berapa gelas, nanbai berapa gelas, seperti itu. Hampir gampang, tapi kalau kalian bisa menguasai semuanya nanti enak untuk belajarnya. Itu untuk satuan berapa gelas. Terus nanti pakai kata. Nah, untuk selanjutnya kata bantu bilangan untuk hewan. Contohnya seperti kucing, terus apalagi contoh seperti ikan, terus seperti belalang itu pakainya, atau sapi, kerbau, ayam itu makanya piki. Nah, untuk 1 ekor ipiki, 2 ekor nihiki, 3 ekor sambiki, 4 ekor yonghiki, 5 ekor gohiki, 6 ekor ropiki, 7 ekor nanahiki, 8 ekor hapiki, 9 ekor kyuhiki, 10 ekor jupiki. Nah, untuk menanyakan berapa ekor, nanbiki, seperti itu. Kadang ada yang suka bercanda, teman datang mau dibuatan mie berapa mangkok gitu ya, ditanya nanbiki imas kak, berapa orang, berapa ekor. Suka bercanda, padahal kan harusnya kan nanin,
mereka memakainya nanbiki. Teman-temanku suka pada bercanda. Oke.